IJ layarnya belum pegang. Oke, mati. Nah, pembahasan dari kelompok kami sendiri itu ada yang pertama ada pengertian strategi. Ada pengertian strategi, pengertian kepemimpinan strategis, keunggulan kompetitif dan kinerja unggul. Lalu ada manajemen strategis. Yang selanjutnya ada proses pembuatan strategi, tujuan utama, implementasi strategi, serta pembuatan strategi di dunia yang tidak dapat diprediksi. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada strategi dalam tindakan, yang ke-9 ada perencanaan strategis dalam praktik, yang ke-10 ada strategi pengambilan keputusan, yang ke-11 ada teknik untuk meningkatkan pengambilan keputusan, yang ke-12 ada strategi kepemimpinan, yang ke-13 ada studi kasus, dan yang ke-14 adalah kesimpulan. Oke, selanjutnya dari materi pertama itu adalah pengertian strategi. Strategi sendiri adalah suatu perancangan secara keseluruhan tentang pelaksanaan gagasan, perencanaan, serta pengimplementasian segala bentuk kegiatan atau aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Nah, strategi sendiri menurut Marus 1984 didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana dari pemimpin puncak di suatu perusahaan yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi yang mana disertai dengan penyusunan suatu upaya yang dapat dilakukan agar perencanaan tersebut dapat dicapai. Sedangkan menurut Quinn, tahun 1999 menjelaskan bahwa strategi adalah suatu rancangan yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama dari perusahaan, kebijakan-kebijakan, serta kegiatan atau aktivitas menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi sendiri adalah suatu perancangan rencana yang dapat dilakukan oleh pemimpin perusahaan seperti para manajer, CEO, untuk menentukan tujuan atau goals utama dari perusahaan serta cara dan proses untuk mewujudkan goals tersebut. Boleh di next. Selanjutnya kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis sendiri sangat berkaitan dengan tata cara pembuatan sehingga dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut dan dapat meningkatkan nilai dari perusahaan yang mana dapat berimbas kepada keuntungan pemilik perusahaan serta para stakeholder. Sehingga peran para manajer dalam membuat strategi sendiri sangat penting untuk diperhatikan yang mana para manajer harus membuat strategi yang dapat meningkatkan profitabilitas dan memastikan bahwa keuntungan perusahaan terus bertumbuh. Boleh di next gitu. Selanjutnya adalah keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif sendiri menurut Aramia, Faria, dan Yosef tahun 2020 adalah memberikan nilai lebih atau kelebihan kepada para pelanggan dan memberikan keuntungan di atas rata-rata daripada pesaingnya. Seorang kompetisi dengan lawan atau perusahaan pesaing. Persaingan dapat menseleksi perusahaan yang paling unggul yang menang yang mana hal tersebut dapat dilihat dari profitabilitas perusahaannya. Maka dapat dikatakan sebuah perusahaan memiliki keunggulan kompetitif jika perusahaan tersebut memiliki profit yang lebih banyak daripada rata-rata perusahaan pesaingnya. Kunci untuk memahami keunggulan kompetitif adalah menghargai bagaimana strategi yang berbeda yang dikejar manajer dari waktu ke waktu dapat menciptakan kegiatan yang cocok bersama untuk membuat perusahaan unik atau berbeda dari pesaingnya dan mampu secara konsisten mengungguli para pesaingnya dan melahirkan model bisnis. Nah, model bisnis sendiri adalah suatu konsepsi manajer tentang bagaimana serangkaian strategi yang dikejar perusahaan harus bekerja bersama sebagai keseluruhan yang kongruen, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan mencapai profitabilitas dan pertumbuhan laba yang unggul. Boleh di next. Nah, model bisnis sendiri itu akan mewujudkan kinerja yang unggul. Kinerja yang unggul sendiri adalah
memaksimalkan nilai saham yang mana hal tersebut merupakan suatu tujuan yang dicapai oleh perusahaan untuk mencapai laba atau keuntungan. Saham dapat dijadikan modal risiko yang mana modal yang tidak dapat dipulihkan jika terjadi kegagalan dan kebangkrutan. Saham dijadikan modal untuk meningkatkan performa dan kinerja perusahaan untuk berkembang ke depannya dalam memaksimalkan profitabilitas. Oke, boleh di next, aja. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah manajemen strategis. Manajemen strategi sendiri menurut Asih Handayani adalah seni dan ilmu penerapan penyusunan dan pengevaluasian keputusan tingkat fungsional bagi perusahaan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, membahas seorang manajer dalam memimpin pembuatan strategi. Di sebagian besar perusahaan sendiri ada dua jenis manajer utama, yakni manajer umum yang bertanggung jawab atas kinerja keseluruhan perusahaan atau untuk salah satu subunit atau divisi mandiri utamanya, dan manajer fungsional yang bertanggung jawab untuk mengawasi fungsi tertentu seperti tugas, kegiatan, atau operasi seperti akuntansi, pemasaran, penelitian, dan pengembangan teknologi informasi dan logistik. Manajer sendiri terdapat tiga level yang berbeda, yakni yang pertama itu ada manajer tingkat perusahaan. Tingkat manajemen terdiri dari Chief Executive Officer atau CEO, lalu ada eksekutif senior lainnya, dan staf perusahaan. Orang-orang ini menempati puncak pengambilan keputusan dalam organisasi. CEO adalah manajer umum utama. Dalam konsultasi dengan eksekutif senior lainnya, para manajer tingkat perusahaan adalah untuk mengawasi pengembangan strategi untuk seluruh organisasi. Peran ini termasuk mendefinisikan tujuan organisasi, menentukan bisnis apa yang seharusnya berada, mengalokasikan sumber daya di antara bisnis yang berbeda, merumuskan dan menerapkan strategi yang mencakup bisnis individu, dan memberikan kepemimpinan untuk seluruh organisasi. CEO berhak untuk mengembangkan dan bertanggung jawab penuh atas semua strategi perusahaan. Yang kedua, manajemen tingkat unit bisnis. Manajer tingkat bisnis unit bisnis ini adalah divisi mandiri dengan fungsinya sendiri, misalnya keuangan, pembelian, produksi, dan departemen pemasaran yang menyediakan produk atau layanan untuk pasar tertentu. Manajer umum utama di tingkat bisnis atau manajer tingkat bisnis adalah kepala divisi. Peran strategis para manajer ini adalah untuk menerjemahkan pernyataan umum tentang arah dan niat yang datang dari tingkat perusahaan ke dalam strategi konkret untuk bisnis individu. Sementara manajer umum tingkat perusahaan peduli dengan strategi yang mencakup bisnis individu, manajer umum tingkat bisnis peduli dengan strategi yang khusus untuk bisnis tertentu. Tujuan utama perusahaan adalah menjadi yang pertama atau kedua dalam setiap bisnis di mana perusahaan bersaing. Yang ketiga, manajer tingkat fungsional. Manajer tingkat fungsional bertanggung jawab atas fungsi atau operasi bisnis tertentu yang membentuk perusahaan atau salah satu divisinya. Dengan demikian, lingkup tanggung jawab manajer fungsional umumnya terbatas pada satu kegiatan organisasi. Sedangkan manajer umum mengawasi operasi seluruh perusahaan atau divisi. Meskipun mereka tidak bertanggung jawab atas kinerja organisasi secara keseluruhan, manajer fungsional tetap memiliki peran strategis utama untuk mengembangkan strategi fungsional di bidang mereka yang membantu memenuhi tujuan strategis yang ditetapkan oleh manajer umum tingkat bisnis dan perusahaan. Boleh di next. Selanjutnya, proses pembuatan strategi. Strategi adalah hasil dari proses perencanaan formal dan bahwa manajemen puncak memainkan peran paling penting dalam proses ini. Proses perencanaan strategis formal memiliki 5 langkah utama. Yang pertama, pilih misi perusahaan dan tujuan utama perusahaan. Yang kedua, menganalisis lingkungan kompetitif eksternal organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang ketiga, menganalisis lingkungan operasi internal organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Yang keempat, pilih strategi yang membangun kekuatan organisasi
dan memperbaiki kelemahannya untuk memanfaatkan peluang eksternal dan melawan ancaman eksternal. Strategi ini harus konsisten dengan misi dan tujuan utama organisasi. Mereka harus kongruen dan merupakan model bisnis yang layak. Lalu yang kelima, menerapkan strategi. Tugas menganalisis lingkungan eksternal dan internal organisasi dan kemudian memilih strategi yang tepat merupakan perumusan strategi. Sebaliknya, implementasi strategi melibatkan penempatan strategi atau rencana ke dalam tindakan. Ini termasuk mengambil keputusan yang konsisten dengan strategi yang dipilih perusahaan, bisnis, dan fungsional, mengalokasikan peran dan tanggung jawab di antara manajer, menetapkan tujuan jangka pendek, dan merancang sistem kontrol dan penghargaan organisasi. Boleh di next. Selanjutnya adalah tujuan utama. Setelah sebuah perusahaan menyatakan misi, visi, dan nilai-nilai kunci, maka selanjutnya seseorang manajer dapat menyatakan tujuan-tujuan utama yang harus menjadi target atau sasaran dari strategi yang dibuat. Tujuan sendiri adalah cara untuk menentukan dengan tepat hal yang harus dilakukan untuk merealisasikan misi serta visi yang sudah dirumuskan sebelumnya. Tujuan yang baik dibuat dengan memperhatikan 4 karakteristik. Yang pertama, tujuan harus tepat dan terukur. Tujuan terukur memberi manajer tolak ukur atau standar yang dengannya mereka dapat menilai kinerja perusahaan. Yang kedua, tujuan mengatasi masalah penting. Untuk mempertahankan fokus, manajer harus memilih sejumlah tujuan terbatas untuk menilai kinerja perusahaan. Tujuan yang dipilih itu harus penting. Yang ketiga, tujuan harus menantang tetapi realistis. Tujuan haruslah memberi semua karyawan insentif untuk mencari cara meningkatkan operasi suatu organisasi. Jika suatu tujuan tidak realistis dalam tantangan yang ditimbulkannya dapat membuat karyawan mungkin menyerah. Sedangkan tujuan yang terlalu mudah mungkin gagal memotivasi manajer dan karyawan lainnya. Yang keempat, tujuan menentukan periode waktu di mana tujuan harus dicapai. Ketika itu sesuai. Kendala waktu memberitahu karyawan bahwa kesuksesan membutuhkan tujuan untuk dicapai pada tanggal tertentu, bukan setelah tanggal itu. Tenggat waktu dapat memberikan rasa urgensi ke dalam pencapaian tujuan dan bertindak sebagai motivator. Namun tidak semua tujuan membutuhkan batasan waktu. Tujuan yang dibangun dengan baik juga menyediakan sarana di mana kinerja manajer dapat dievaluasi. Boleh di next. Selanjutnya, implementasi strategi. Setelah seorang manajer membuat strategi yang kongruen untuk mencapai keunggulan kompetitif, peningkatan kinerja serta pertumbuhan probabilitas, maka hal selanjutnya adalah seorang manajer harus mengimplementasikan strategi tersebut yang melibatkan pengambilan tindakan di tingkat fungsional, bisnis, dan perusahaan dalam rangka untuk melaksanakan perencanaan yang strategis. Implementasi dapat mencakup misalnya menempatkan program peningkatan kualitas, mengubah cara produk dirancang, memposisikan produk secara berbeda di pasar, menyegmentasikan pemasaran dan menawarkan versi produk yang berbeda kepada kelompok konsumen yang berbeda. Menerapkan kenaikan atau penurunan harga, memperluas melalui merger atau akuisisi, atau perampingan perusahaan dengan menutup atau menjual bagian perusahaan. Boleh di next? Oh ya. Belum. Selanjutnya, pembuatan strategi di dunia yang tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, ketidakpastian kompleksitas dan ambiguitas mendominasi, dan di mana peristiwa peluang kecil dapat memiliki dampak besar dan tidak dapat diprediksi pada hasil. Dalam keadaan yang seperti ini, perencanaan yang strategis dan matang pun seringkali gagal dan tidak bisa berguna. Oleh sebab itu, dalam dunia yang tidak dapat diprediksi, mampu merespon dengan cepat terhadap keadaan yang berubah, dan untuk membuat strategi organisasi sesuai dengan itu adalah yang terpenting. Maka, strategi yang dibuat haruslah bersifat fleksibel, yang mana dapat beradaptasi dengan kondisi, serta tindakan otonom dari manajer tingkat bawah dapat berarti bagi perusahaan. Seperti contohnya, Andy Grove, mantan CEO Intel, mencatat bahwa banyak keputusan strategis penting di Intel diprakarsai bukan oleh manajer puncak, tapi dengan tindakan otonom dari manajer tingkat bawah, jauh di dalam Intel yang kerja untuk memujuk manajer atas untuk mengubah prioritas strategis perusahaan.
Keputusan strategis ini termasuk untuk dari penting yaitu pasar chip mikro DRAM dan untuk mengembangkan kelas mikroprosesor tertentu secara langsung kontras dengan strategi yang dinyatakan dari manajer puncak Intel. Boleh di next? Selanjutnya, strategi dalam tindakan. Tindakan otonom dapat menjadi sangat penting dalam membantu perusahaan-perusahaan mapan menghadapi ketidakpastian yang diciptakan oleh kedatangan teknologi baru yang radikal yang mengubah paradigma dominan dalam suatu industri. Manajer puncak biasanya naik ke puncak dengan berhasil menjalankan strategi yang sudah mapan dari perusahaan. Oleh karena itu, mereka mungkin memiliki komitmen emosional pada status quo dan seringkali tidak mampu melihat hal-hal dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini, mereka dapat menjadi kekuatan konservatif yang mempromosikan inersia. Manajer bertingkat bawah, bagaimanapun, lebih tidak mungkin memiliki komitmen yang sama dengan status quo dan memiliki lebih banyak untuk mendapatkan dari mempromosikan teknologi dan strategi baru. Boleh di next? Perencanaan strategis dalam praktik. Penelitian menunjukkan bahwa sistem perencanaan formal membantu manajer membuat keputusan strategis yang lebih baik. Sebuah studi yang menganalisis hasil dari 26 studi yang sebelumnya dipublikasikan menyimpulkan bahwa secara rata-rata perencanaan strategis memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan. Sebuah studi lain tentang perencanaan strategis di 656 perusahaan menemukan bahwa metodologi perencanaan formal dan strategi yang muncul keduanya merupakan bagian dari proses formulasi strategi yang baik, terutama dalam lingkungan yang tidak stabil. Untuk perencanaan strategis agar berhasil, penting bagi manajer tingkat atas untuk merencanakan tidak hanya dalam konteks lingkungan kompetitif saat ini, tetapi juga dalam konteks lingkungan kompetitif di masa yang akan datang. Salah satu alasan mengapa perencanaan strategis mungkin gagal dalam jangka waktu yang lebih lama adalah bahwa manajer strategis dalam antusiasme awal mereka terhadap teknik perencanaan mungkin lupa bahwa masa depan benar-benar tidak bisa diprediksi. Bahkan rencana terbaik pun bisa berantakan jika terjadi kontingensi yang tidak terduga dan itu sering terjadi. Boleh di next? Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nggak usah. Selanjutnya ada strategi pengambilan keputusan. Pentingnya bagi manajer strategis untuk belajar menggunakan informasi yang memiliki dengan lebih baik dan memiliki pemahaman mengapa terkadang mereka membuat keputusan buruk. Salah satu cara penting yang bisa digunakan manajer untuk lebih memanfaatkan pengetahuan dan informasi adalah dengan memahami bagaimana bias kognitif umum dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang buruk. Untuk mendapatkan bias tersebut dalam konteks strategis, sebaiknya CEO yang sebelumnya sangat yakin bahwa suatu strategis tertentu masuk akal mengaitkan dengan kegagalan meskipun ada bukti bahwa strategi tersebut tidak dapat kemungkinan besar akan terus menerapkan strategi tersebut. Next slide. Ini benar? Next slide udah belum? 16. Selanjutnya ada teknik untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Dua teknik yang dikenal untuk meningkatkan pemikiran strategis dan menangkal bias kognitif adalah devil advocacy dan penyelidikan dialektika. Devil advocacy memerlukan pembuatan rencana dan analisis kritis terhadap rencana tersebut. Salah satu anggota kelompok pengambilan keputusan bertindak sebagai devil advocate, meningkatkan semua alasan yang mungkin membuat proposal tersebut tidak dapat diterima. Dengan cara ini, para pengambil keputusan dapat menyadari bahwa bahaya-bahaya yang mungkin terjadi dari tindakan yang direkomendasikan. Penyelidik atletika lebih kompleks karena memerlukan pembuatan rencana atau tesis dan kontra-kontra atau antitesis yang mencerminkan jalur tindakan yang mungkin tetap konflik.
Manajer strategis mendengar debat antara pendukung rencana dan kontra rencana, lalu memutuskan rencana mana yang akan menghasilkan kinerja lebih tinggi. Next slide. Dan next slide. 18. 17. Udah belum? 17. Nah, gitu. Selanjutnya ada strategi kepemimpinan. Salah satu peran strategi dan manajer umum dan fungsional adalah menggunakan semua pengetahuan energi dan antusiasme mereka untuk memberikan kepemimpinan strategis bagi kebawahan mereka dan mengembangkan organisasi yang berkinerja tinggi. Beberapa karakteristik kunci pemimpin strategi yang lebih baik yang benar mengarah pada kinerja tinggi. Yang pertama ada visi, kefasihan, dan konsistensi. Yang kedua ada penjelasan model bisnis. Yang ketiga ada fokus pada prinsip dan nilai. Yang keempat membangun dan memelihara tim efektif. Yang kelima mempromosikan pembelajaran organisasi. Yang terakhir adalah manajemen perubahan. Next slide. Ngomong. Nah, ini ada studi kasus yang ada di PT Indomarko Prisma Kebayoran Lama, yaitu yang mengalami permasalahan terkait komunikasi yang kurang baik antara pemimpin dan karyawannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kredibilitas atas informasi dari pimpinan, sehingga informasi yang disampaikan mengalami keliruan, kemudian keliruan informasi tersebut berdampak pada kinerja karyawan, seperti tugas yang dilaksanakan karyawan tidak sesuai dengan harapan kepimpinan. Kuantitas dan kualitas dari hasil tugas masih jauh dari target yang telah ditentukan. Lalu, pemimpin memutuskan untuk menambah jam kinerja karyawan sebagai loyalitas karyawan guna mencapai target perusahaan. Penambahan jam kerja tersebut memunculkan pelanggaran kehadiran di tempat kerja yang dilakukan beberapa karyawan dengan datang terlambat disertai berbagai alasan. Belum lagi ditemukan sikap kooperatif yang tidak baik antara karyawan dan bekerja sama sebagai tim. Penyelesaian masalah PT Indo Marko Prisma Kebayoran Lama dapat dilakukan dengan perencanaan strategis. Perencanaan yang strategis membutuhkan kepemimpinan strategis. Pula pimpinan PT Indo Marko Prisma Kebayoran Lama harus melakukan perubahan berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama, ini slide 18. Next slide, J. Kelompok lain dari studi hasil tersebut ada memberikan tanggapan atau masukan? Sorry, KJ boleh slide sebelumnya nggak? Uh, Oke, mungkin dari kelompok lain atas studi kasus tersebut, jika kami memberikan waktu 5 menit jika memang ada yang ingin berdiskusi terlebih dahulu terkait studi kasus tersebut dan memberikan suatu penyelesaiannya, bisa menghubungi kami dengan cara resen. Terima kasih. Kami tunggu sampai jam 4:05 ya. Silakan yang lain ikut baca ya, jadi biar bisa tanya, biar bisa diskusi, bantu jawab juga bisa. Ini akan eh, lebih bagus ya daripada kita hanya dengarkan dari kawan-kawan kita yang presentasi ya. Jadi kenapa kita harus presentasi itu, karena belajar bersama, ini namanya kan belajar bersama ya. Belajar bersama itu kan lebih cepat terserap dibandingkan dengan kalau kita belajar sendiri, baca satu buku nggak selesai-selesai misalkan. Nah, ini kan
satu buku dibaca bareng-bareng seminggu sekali. Saya kira kita bisa tanya gitu ya. Kita bisa memahami apa yang dipahami kawan kita gitu. Jadi lebih mudah ya. Ya, silakan. Nanti kita ya yang sering tanya nanti juga kita kasih bonus juga tentunya ya. Silakan. Boleh dari KJ? Oke, ini buat ngasih tanggapan doang ya terkait studi kasus yang udah kalian beri. Jadi mungkin beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan kalau misalnya ada studi kasus seperti ini. Yang pertama itu komunikasi yang jelas dan terbuka, karena pimpinan itu perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dengan jelas dan terbuka kepada karyawan, karena itu termasuk memberikan arahan yang jelas dan transparansi tentang keputusan dan perubahan. Terus yang kedua itu evaluasi kebijakan jam kerja. Jadi peningkatan jam kerja yang tadi di studi kasus itu merupakan hal yang kurang pas karena mungkin ada alasan di balik pelanggaran kehadiran seperti ketidakpuasan atau kesulitan pribadi yang mungkin bisa dicari solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan. Dari saya itu aja, Adip. Eh, Mungkin ada kelompok lain yang mau menambahkan atau cukup PJ? Silakan. Yang lain silakan untuk raise hand dan bertanya kepada kelompok satu. Benar banget KJ, tanggapannya mungkin tambahan dari kita penyelesaian masalah yang dilakukan pemimpin bertujuan untuk mengembalikan kuantitas dan kualitas output kerja karyawan. Dengan output yang baik, maka akan mewujudkan pencapaian target yang telah ditentukan. Di sisi lain, perusahaan dapat kembali bersaing dengan perusahaan lain. Next slide, KJ. Kesimpulan, strategi sangat penting untuk dibuat dalam era yang tidak dapat ditentukan setiap waktunya. Seperti saat ini, maka strategi yang harus direncanakan dengan cermat, efektif, efisien, dan fleksibel guna meningkatkan value dari perusahaan tersebut. Selain itu, strategi juga dapat digunakan agar sebuah perusahaan dapat survive atau bertahan di dalam persaingan pasar. Next slide, KJ. Seorang manajer memainkan peran penting dalam merumuskan berbagai strategi dengan menganalisis faktor eksternal terkait peluang pasar dan ancaman faktor internal terkait kelemahan dan keunggulan dari perusahaan. Selain serta analisis SWOT yang mana dapat membantu untuk mendapatkan data guna kepentingan merancangkan strategi. Next slide, KJ. 21 ini. Rancangan strategi juga harus diimplementasikan sebagai mungkin dengan tanggung jawab dari para manajer. Implementasi berstrategi juga mencakup bagaimana seorang manajer memimpin serta mengambil keputusan, maka penting bagi manajer untuk memikirkan dengan matang agar tidak terjadi bias kognitif yang dapat berdampak buruk. Next slide, KJ. Saya kembalikan kepada Adip. Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya kepada teman-teman kelompok lain, jika memang ada pertanyaan, bisa raise hand dan mengutarakan menurut pertanyaannya kepada kami. Terima kasih.
Boleh, Naila? Eh, Oke, nama saya Rini Kanela Pitaloka. Izin bertanya, bagaimana cara manajer mengembangkan strategi fleksibel dan adaptif untuk menghadapi ketidakpastian atau kondisi yang berubah-ubah? Dan apakah ada metodologi khusus untuk memastikan strategi sesuai dengan perubahan zaman yang cepat? Makasih. Oke, terima kasih Naila. Tapi sebelumnya Naila dari kelompok berapa ya? Kelompok 11 kalau nggak salah. Oke, terima kasih Naila. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Boleh Sabrina? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Aisyah Putri dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimana pemimpin menggabungkan visi, kefasihan, dan konsistensi dalam memberikan arahan yang strategis? Apakah ada keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk mengartikulasikan model bisnis yang secara efektif? Terima kasih. Oke, terima kasih Sabrina atas pertanyaannya. Boleh selanjutnya Nabila? Perkenalkan, nama saya Nabila Nufitri dari kelompok 10. Izin bertanya, bagaimana manajer memastikan proses perencanaan strategis tetap relevan dan efektif dalam lingkungan yang tidak stabil? Nah, apakah ada prinsip-prinsip atau praktik yang terbaik untuk mengatasi tantangan ketidakpastian tersebut? Eh, oke, terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Sebelumnya mohon maaf, Prof, kami mohon izin waktu 5 menit untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih.
Saya ingin menjawab pertanyaan dari Nela, kelompok 4 ya? Kelompok 11. Bagaimana cara manajer mengembangkan strategi fleksibel dan adaptif untuk menghadapi ketidakpastian? Apakah ada metodologi khusus untuk memastikan strategi sesuai dengan perubahan yang cepat? Strategi fleksibel dan adaptif dapat dikembangkan oleh manajer dengan menerapkan pendekatan berbasis skenario. Manajer dengan menerapkan pendekatan berbasis skenario memahami teknologi untuk pemantauan pasar yang real time dan membangun jaringan kemitraan yang kuat untuk mendukung respon cepat terhadap perubahan. Metodologi seperti agile strategi planning juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa strategi dapat disesuaikan dengan cepat. Bagaimana Nela? Ya, sudah terjawab. Makasih. Sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina. Pertanyaannya adalah, bagaimana pemimpin menggabungkan visi, kefasihan, dan konsistensi dalam memberikan arahan strategis? Apakah ada keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk mengartikulasikan model bisnis secara efektif? Nah, jadi pemimpin dapat menggabungkan visi, kefasihan, dan konsistensi dalam memberikan arahan strategis dengan mengkomunikasikan visi dengan jelas dan mengaitkannya dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Keterampilan seperti komunikasi yang efektif, kepemimpinan transformasional, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan audiens yang berbeda dapat membantu pemimpin dalam mengartikulasikan model bisnis secara efektif. Gimana Sabina? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Makasih. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Nabila Nur Fitri, kelompok 10. Tadi pertanyaannya, bagaimana manajer memastikan proses perencanaan strategis tetap relevan dan efektif dalam lingkungan yang tidak stabil? Apakah ada prinsip-prinsip atau praktik terbaik untuk mengatasi tantangan ketidakpastian? Nah, manajer sendiri dapat memastikan proses perencanaan strategis tetap relevan dan efektif dalam lingkungan yang tidak stabil dengan memperbarui secara teratur data dan analisis pasar, melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder secara proaktif dan menggunakan pendekatan adaptif seperti strategi learning cycles untuk mempercepat pembelajaran organisasi dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Prinsip-prinsip seperti fleksibilitas, keterbukaan terhadap perubahan, dan kemampuan untuk belajar dari kegagalan juga penting dalam menghadapi ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan. Apakah menjelaskan, Nabila? Iya, sudah. Terima kasih. Oke, Nabila. Eh, mungkin sekian presentasi dari kelompok satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Prof. Puji. Terima kasih, Prof. Masih di, eh, eh, di kelompok pertama ya tadi sudah menyampaikan terkait dengan masalah kepemimpinan strategis yang terkait kita mengelola proses proses yang strategis ya kalau nggak salah itu. Di ya strategi itu kan sifatnya jangka panjang ya dan karena jangka panjang seringkali mengalami perubahan menyesuaikan diri dengan lingkungan ya lingkungan luar maupun lingkungan di dalam organisasi itu sendiri. Lingkungan luar kemarin udah saya singgung terutama terkait dengan kondisi eksternal apakah itu kondisi teknologi misalkan ya ketika terjadi eh, pandemi misalkan teknologi
Artinya berjalan dengan cepat, orang berlomba-lomba untuk menemukan teknologi yang bisa membuat kita semua ini untuk bisa saling terkoneksi satu dengan yang lainnya, sehingga tetap bisa seperti hidup di masa bukan pandemi. Ya. Begitu selain kita, ya selain menghadapi pandemi itu sendiri, kita berlomba untuk menemukan teknologi-teknologi yang baru. Nah, tentu saja teknologi yang baru begini ya tentu akan berdampak terhadap strategi perusahaan. Karena itu perusahaan juga harus terus memantau perkembangan teknologi yang terjadi. Kemudian ketika pandemi tentu saja lingkungan bisnis sangat berubah drastis ya, berubah drastis. Kita nggak bisa ekspor, ya, kita nggak bisa impor. Semua negara yang tadinya itu melakukan globalisasi, kemudian eh, mereka semuanya berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Karena memang kita nggak bisa mengirim ke negara lain atau kita minta bantuan negara lain. Tapi banyak kita itu harus berjuang untuk negeri kita sendiri ya. Nah, seperti itu tentu saja strategi juga harus kita rubah. Ya. Ekspor kita harus kita kurangi atau mungkin berhenti. Kemudian tenaga kerja kita itu nggak bisa full kerja eh, dalam 1 minggu misalkan ya, 1 minggu misalkan 5 hari ya tidak bisa dalam 5 hari itu full kerja. Nah, tentu ini kan eh, menimbulkan perubahan strategi ya. Walaupun jangka panjang, tapi strategi itu juga ada penyesuaian-penyesuaian strategik ya. Eh, Tadi oleh Adib kalau nggak salah disinggung eh, Peter Seng ya, Peter Seng meskipun nggak disebutkan di situ ada kata-kata learning from the future itu bahasanya Peter Seng, ahli strategi dari Prancis. Dia katakan ya kita nggak bisa menggunakan apa istilahnya eh, solusi masa lalu untuk kondisi sekarang ya, itu kata-kata Peter Seng. Jadi kita harus learning from the future, kita harus belajar ke depan, artinya skenario tadi juga disebutkan skenario, kita membuat skenario supaya eh, kesalahan-kesalahan itu bisa sekecil mungkin dikurangi ya. Jadi seandainya terjadi kesalahan pertama misalkan ya, kesalahan ya, kalau strategi ini nggak jalan kita akan pindah ke strategi B atau plan B misalkan. Kalau plan B nggak jalan, kemudian kita akan berubah ke plan C gitu ya. Jadi itu yang dimaksud learning from the future itu ya kita membuat skenario tadi. Ya, kita harus membuat perkiraan-perkiraan, cara merumuskan skenario tentu saja eh, kita harus berdialog satu sama lain kayak kita ini bagaimana ya kira-kira ke depan misalkan seperti itu kita obrolkan, wah kemungkinan ini ya, si A ngomong begini si B ngomong begini, itu ya harus ngobrol bareng, kita sama sejajar posisinya, nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah meskipun eh, di dalam perusahaan itu ada pimpinan, ada staf-staf dan lain sebagainya, tetapi di dalam membahas skenario itu kita harus sejajar. Nah, kemudian itu skenario. Kembali lagi saya pada masalah ekonomi, misalkan tadi ya, kita perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi, bagaimana perubahan ekonomi? Ya, perubahan ekonominya tentu saja eh, aspek pertumbuhan masa pandemi tadi kan tidak bisa tumbuh gitu. Bahkan sejumlah negara di dunia itu mengalami eh, defisit ya, negatif pertumbuhannya, mengalami negatif pertumbuhan ya, satu-satunya atau mungkin beberapa negara yang tidak negatif itu kalau nggak salah Taiwan ya. Eh, Taiwan, kemudian Vietnam itu sempat negatif. Nah, tapi kalau nggak salah lebih cepat pulihnya ya. Indonesia termasuk yang
rata-rata lah agak lama pulihnya, ya sempat turun sampai negatif 3%, ya. Nah itu tentu saja strategi bisnis itu kita harus berubah, gitu ya. Kita harus menyesuaikan. Jadi ada perubahan eksternal maupun ada perubahan internal. Misalkan kita menemukan secara internal kita menemukan inovasi baru, tentu saja itu akan kita rubah strategi kita. Jadi eh, karena apa? Karena ya keunggulan kompetitif yang kita miliki itu akan juga mengalami perubahan juga, ya. Nah, kemudian yang dikejar apa sih? Tentu saja adalah kinerja yang unggul, ya, kayak kayak apa ini? Kayak kita ini, ya, ya, kita dapat nilai A misalkan, ya unggul, ya. Itu tentu saja eh, yang kita harapkan, ya, strategi seperti itu, ya. Kinerja perusahaan yang unggul itu tentu saja dapat memaksimalkan nilai, ya, maksimalkan nilai saham yang merupakan satu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan tersebut, ya. Tentu saja ini akan mengalahkan rival-rival mereka yang satu satu industri, gitu ya, satu industri yang sama. Nah, kemudian tadi juga kalau nggak salah juga disebutkan ada manajer itu ada tingkat tiga, atau pimpinan perusahaan itu ada 3 level yang berbeda. Apakah itu di tingkat perusahaan, kemudian manajer tingkat unit bisnis, dan manajer tingkat fungsional, ya. Jadi penjelasannya juga udah benar. Kemudian eh, nah, implementasi strategi itu sangat penting, ya, di dalam manajemen strategik itu, karena seringkali kita ini lebih banyak belajar bagaimana merumuskan eh, apa merumuskan strategi perusahaan, ya. Kita lebih banyak mempelajari bagaimana kita merumuskan strategi dan seterusnya. Padahal yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan strategi tersebut. Kenapa implementasi strategi itu jarang dipelajari? Karena ya implementasi strategi itu kan terkait dengan praktek langsung, ya, praktek langsung di perusahaan. Karena itu case based learning tadi, ya, atau project based itu kita bisa jadikan sebagai eh, pelajaran buat kita bagaimana sih perusahaan mengatasi kayak tadi, ya, studi kasusnya misalkan eh, jam kerjanya ditambah, ya, tapi kemudian oleh KJ atau Fancy ini dibantah, ya. Apakah nggak melanggar HAM? Kenapa harus menambah jam kerja? Eh, Kenapa nggak kinerjanya aja yang ditingkatkan, misalkan, ya, seperti itu. Ya boleh saja itu di apa diskusi. Jadi nggak ada yang salah, ya. Itu dilakukan melalui diskusi. Jadi implementasi itu bagaimana sih strategi itu kemudian diterapkan, ya, terapkan dalam perusahaan. Jadi step by step-nya itu seperti apa agar kemudian strategi itu betul-betul sesuai dengan yang diinginkan. Nah, dalam menerapkan strategi ini tentu saja para pimpinan itu membutuhkan sumber daya, ya. Sumber daya yang digunakan itu adalah sumber daya internal. Sumber daya internal, dan sumber daya internal itu adalah, ya, keuangan, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, ya, sumber daya lainnya, ya. Dan sumber daya itu biasanya penggunaannya tidak secara tunggal, misalkan uang gitu saja, ya, tapi biasanya merupakan kombinasi sejumlah sumber daya yang kita miliki itu kita gunakan secara bareng-bareng, ya. Jadi bagaimana kita menggunakan sumber daya itu adalah istilahnya apa, bundle, ya, satu satu bundle, gitu ya, satu satu, ya, tidak tidak tunggal lah artinya, ya. Misalkan keuangan sama sumber daya manusia sama teknologi kita gunakan bareng, ya, untuk menciptakan sesuatu.
keunggulan bersaing ya itu namanya bundle gitu ya. Kemudian strategi juga ya tentu saja tadi karena adanya perubahan-perubahan atau dimungkinkan adanya perubahan harus bersifat lebih fleksibel ya dan adaptif terhadap lingkungan bisnis yang ada. Terus kemudian apa ya yang saya catat tadi? Ya tadi ada bagaimana teknik meningkatkan pengambilan keputusan ya. Disebutkan ada dua teknik yang dikenal untuk meningkatkan pemikiran strategik dan menangkal bias kognitif adalah disebut sebagai devil advokasi dan penyelidikan dialektika. Nah ini tentu saja salah satu cara ya, tentu saja ada cara lain yang seperti yang saya sebutkan tadi, apa itu learning from the future tadi yang disebutkan juga oleh Adib kalau nggak salah, dan juga dengan skenario ya. Kemudian kalau kita ngomong ya strategi kepemimpinan ya kita tentu saja harus ngomongkan tentang visi ya, kemudian misi dan kemudian program-programnya apa saja, kemudian eh, bagaimana model bisnis kita ya, bagaimana eh, value atau prinsip-prinsip nilai yang kita anut gitu ya, kemudian eh, bagaimana kita memelihara tim yang kuat gitu, mempromosikan pembelajaran organisasi. Jadi organisasi itu ada yang disebut sebagai learning organization atau organisasi pembelajar atau organisasi yang belajar ya. Kenapa organisasi itu harus belajar ya? Tentu saja kita menyebut learning organization karena ya organisasi itu menurut pandangan siapa ya? Lupa. Saya agak lupa namanya. Seorang teori mengatakan, seorang ahli teori organisasi mengatakan bahwa organisasi itu harus diperlakukan seperti makhluk hidup, ya, living organism. Jadi dia juga seperti manusia ya, makhluk hidup yang lahir, kemudian beranjak menjadi dewasa, kemudian berkembang menjadi tua dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya akan mati kalau nggak dipelihara gitu ya. Nah itu eh, living organism itu atau makhluk hidup ya. Organisasi bukan makhluk mati. Organisasi diperlakukan seperti makhluk hidup. Makhluk hidup itu artinya ya harus belajar terus menerus. Ya kita aja manusia harus belajar sepanjang hayat gitu ya. Kalau enggak ya kita akan tertinggal gitu. Karena itu organisasi juga begitu. Organisasi harus belajar sepanjang hayatnya ya, sepanjang hidupnya. Sehingga di situ kemudian muncul pandangan bahwa organisasi itu sebagai eh, living organism atau organisme hidup yang harus belajar, kemudian juga harus melakukan inovasi dan lain ya. Kalau dia suatu ketika ya kan kinerja organisasi itu akan naik, kemudian akan datar, kemudian akan turun kan, akan mati kalau nggak diinovasi. Karena itu makanya inovasi dan caranya ya kita harus mempelajari itu apa yang disebut sebagai manajemen perubahan. Ya, jadi change management atau manajemen perubahan itu juga merupakan bagian dari manajemen strategik selain tadi ada pembelajaran organisasi. Ya, itu kira-kira tambahan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa eh, menambah ilmu buat kita semuanya pada hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Silakan. Ansih gimana?